Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak Umi? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semua semangat hari ini. Nah, hari ini Umi mau bertanya sama anaknya. Hadir semuanya hari ini? Iya, hadir. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran atau materi kita hari ini, Umi mau semua anaknya berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai, berdoa selesai. Oke, nah sekarang sebelum kita masuk materi, coba cek semua kerapian anaknya. Cek semua kebersihan. Apakah sudah bersih? Kalau sudah bersih atau sudah rapi, boleh duduk kembali. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran yang Umi mau juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri dan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang semuanya sebelum Umi mau masuk ke materi, Umi mau jelaskan dulu apa itu tujuan pembelajaran kita dan materinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Nah, tujuan yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Nah, yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Nah, adapun materi pelajaran hari ini yaitu yang pertama, membuat daftar pertanyaan wawancara dengan tanaman pangan, yang kedua tanaman padi, yang ketiga cara menjaga kelestarian tanaman padi. Nah, masuk kita ke materi yang pertama yaitu membuat daftar pertanyaan wawancara tentang tanaman pangan. Nah, sebelumnya coba semua perhatikan. Nah, di depan atau gambar yang Umi tunjukkan, ada yang tahu nih gambar apa? Iya, Udin, gambar apa? Iya, gambar padi. Nah, gambar padi ini apa ya? Gambar padi apa yang tahu ya tentang padi ini? Iya, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi ini bisa menghasilkan beras. Nah, beras itu adalah makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Nah, dari beras ini kita bisa tumbuh besar menjadi saat sekarang ini menjadi cerdas dengan makan beras. Dan juga disertai lauk pauk. Ya, nah beras ini atau padi ini biasanya ditanam di daerah mana atau di mana? Iya, di daratan rendah. Nah, yang berair. Ya, kalau nggak ada air bisa nggak ya dia tumbuh? Iya, tidak bisa. Nah, kemudian sekarang coba Umi mau tanya dulu sama anaknya lagi. Pertanyaannya tentang masih mengenai padi ya. Dari gambar yang Umi lihat ya, apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Nah, tadi kan udah Umi tanya, kan itu udah dijawab juga. Sekarang Umi mau jawabannya itu ditulis di kertas. Kemudian setelah anaknya menjawab, Umi mau buat satu pasang atau berpasangan, dua orang saling mendiskusikan jawaban masing-masing terhadap temannya. Nah, kemudian setelah anaknya mencatat atau menjawab setelah mendiskusikan, baru anaknya bisa perbaiki kembali jawaban yang menurut kalian itu kurang. Nah, sekarang coba perhatikan lagi ke depan. Semua siswa memperhatikan ini. Nah, sekarang setelah semuanya sudah menjawab pertanyaan tadi tentang tanaman padi, Umi mau coba kalau di rumah biasanya apa ya yang sering dilihat atau biasanya apa yang sering dimakan atau makanan pokok di rumah? Biasa apa ya makanan pokok di rumah selain padi? Nah, bisa kalian tuliskan di bukunya, kemudian bukunya kumpul kemari ke meja Umi. Nah, sekarang Umi berwaktu selama 10 menit. Ya, silakan dimulai.
Ya, sudah selesai semuanya ya, kumpul kemari ya. Terima kasih ya semuanya sudah mengumpul. Sekarang coba Umi mau anaknya membuka buku tema 3, subtema 1 pembelajaran pertama, yaitu di halaman 1. Nih di halaman 1 ada sebuah teks. Coba Umi mau satu orang membacanya. Iya Udin, silakan. Ya baik. Nah, terima kasih Udin. Nah, Umi mau tanya lagi tentang apa ya teks yang dibaca tadi? Ada yang bisa menjawab? Ya Rudi, tentang apa? Iya, tentang tanaman padi. Bahwasanya tanaman padi adalah tanaman sangat penting bagi Indonesia. Nah, khususnya manusia. Karena kenapa? Dia merupakan makanan pokok bagi manusia. Iya. Nah, sekarang setelah anaknya membaca, coba perhatikan halaman 2, yaitu ada 5 pertanyaan. Coba dijawab, kemudian tulis di buku latihan dan kumpul sekarang di meja Umi. Ya, ini bukunya Umi kembalikan. Nah, sekarang kerjakan dan kumpul kembali ya. Umi kasih waktu 15 menit. Oke, selesai semuanya? Baik. Nah, sekarang dari pertanyaan yang 5 tadi, yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu membuat pertanyaan untuk wawancara. Yaitu dari pertanyaan ini tadi di halaman 2. Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan wawancara yang ada di teks halaman 1-nya. Nah, dari yang Umi suruh kerjakan, anaknya sudah bisa membuat pertanyaan tentang teks yang ada di halaman pertama, yaitu tentang padi. Nah, di situ anaknya sudah bisa membuat teks wawancara atau pertanyaan wawancara. Nah, wawancara itu sendiri, ada yang tahu nggak apa sih wawancara itu? Iya, wawancara adalah suatu kegiatan menanya atau suatu kegiatan menanya kepada seseorang tentang hal yang mau diwawancarai. Contohnya padi ini tadi ya. Nah, itu salah satu contoh memberikan atau menuliskan teks wawancara, pertanyaan wawancara tentang si padi ini tadi ya, Nak. Ya. Kemudian sekarang coba buka bukunya halaman 5. Nah, berkaitan tentang materi kita hari ini, yaitu cara menjaga padi, cara menjaga kelestarian tanaman pangan. Nah, di halaman 5 ini ada gambar, yaitu tentang gambar laut, gambar pohon, gambar air, gambar gunung. Nah, kemudian di gambar di halaman 5 kan udah tahu tuh ada gambar pantai, daratan tinggi dan daratan rendah. Nah, ada yang tahu nggak itu pantai apa, daratan rendah apa, daratan tinggi apa? Iya, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai itu ada 2, yaitu pantai landai dan ada pantai terjal. Nah, pantai landai biasanya yang dipenuhi oleh wisata atau untuk objek wisata. Nah, sedangkan daratan tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan daratan rendah yaitu adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Nah, contoh daratan tinggi yaitu seperti gunung, karena dia lewat dari 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan daratan rendah contohnya darat ini yang kita tempati, seperti tempat rumah itu darat kan, daratan. Nah, pantai itu juga termasuk daratan rendah karena ketinggiannya di atas 200 meter di atas permukaan laut. Nah, sekarang berkaitan dengan materi kita, yaitu cara menjaga kelestarian tanaman pangan. Nah, selain dari gambar di halaman 5, yaitu tentang pantai, daratan tinggi, daratan rendah. Nah, daratan tinggi, daratan rendah juga bisa membantu
untuk menanam padi. Nah, kalau menanam padi itu kan di daratan rendah atau daratan tinggi ya? Iya, di daratan rendah. Pernah nggak kalau anaknya lihat menanam padi itu di atas gunung? Pernah kan? Iya. Nah, biasanya menanam padi itu di daratan rendah. Nah, cara melestarikannya bagaimana? Ya, dengan dia menanamnya dari mulai bibit hingga tumbuh menjadi besar dan bisa siap panen. Nah, menanamnya juga di daratan rendah dan menggunakan air. Kalau seandainya nggak ada air, bisa nggak ya padinya itu tumbuh? Iya, tidak bisa. Nah, sudah paham sampai di sini semuanya apa yang mau disampaikan? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini mau semua anaknya buka bukunya halaman 6. Nah, di situ ada kolom. Ada pertanyaan sih khususnya yang di kolom ini ya. Semua Umi mau anaknya menjawab, mengerjakan untuk tugas di rumah. Nah, setelah semua dikerjakan, kumpul kembali di meja Umi di pertemuan selanjutnya. Nah, dari materi yang Umi sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada. Baik, berarti semua anaknya sudah paham. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran, pelajaran yang Umi sampaikan tadi coba didiskusikan lagi kepada orang tua agar siswanya semakin paham. Dan sebelum kita pulang, Umi mau semua anaknya menyanyikan lagu daerah. Iya, semua berdiri ya. Kita nyanyi lagu daerah apa? Iya, lagu Apuse. Oke, semuanya nyanyi ya. 1, 2, 3 dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Iya, ketua kelasnya dipimpin. Iya, terima kasih. Nah, dengan semua anaknya sudah memahami, sudah berdoa, doakan semua anaknya selamat sampai tujuan dan ilmu yang didapatkan bermanfaat sampai ke depannya, bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, saya mengucapkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.